Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rara. Saya petugas dari Puskesmas Tegalangus selaku penanggung jawab program PTM. Pada hari ini saya mengumpulkan ibu-ibu kader untuk melakukan pelatihan cara mengukur lingkar perut. Adapun di sini kita langkah-langkahnya yang kita lakukan saat melakukan pengukuran lingkar perut, yang paling utama kita siapkan alatnya. Ini kita menggunakan alat ukur ini. Pastikan alatnya berfungsi dengan baik. Pastikan berfungsi dengan baik. Setelah itu kita melakukan pengukuran dengan cara melingkarkan ini seperti ini, tapi dengan cara pertama-tama kita lakukan mencari titik tengah. Gimana sih mencari titik tengah perut ini biar hasilnya maksimal? Kita lakukan, kita cari di sini ada tulang apa, ibu kenalnya di sini? Tulang rusuk, tulang iga apa tulang apa? Rusuk. Tulang rusuk. Oke, tulang rusuk ini kita cari di sini. Tulang rusuk paling ujung. Ibu-ibu kader keraba nggak? Keraba nggak nih? Keraba. Yang keraba, kita cari lagi. Tulang paha apa tulang apa ini, Pak? Pinggul. Pinggul. Bisa juga, tapi lebih tepatnya di sini ada tulang paha nih, Pak. Yang kita raba. Yang tadi tulang apa? Tulang iga kita taruh nih di sini, ibu-ibu kader nih. Nih, ditaruh di sini. Kita dapatnya angka berapa? Saya kasih contoh, misalkan kita biar ngitungnya 4 genep, ngitungnya gampang kan? Misalkan dari sini ke sini nih, kita taruh di sini saya dapat angka 8. Berarti kita titik tengahnya di angka berapa, Bu? 4. Perkiraan Ibu. Benar sekali, Bapak. Bapak ini pinter ya ternyata. Jadi kurang lebihnya setelah kita dapat angka 4, di sini kita cari, kita tandai nih dengan jari. Ya, setelah itu kita taruh ininya. Taruh langsung di Tulang. diputarkan lagi nih. Yang tadi angka 4 kita putarkan lagi di sini dan hasilnya ketemu. Di sinilah hasilnya. Misalkan saya lingkar perutnya 92. Nah, itulah hasilnya gitu. Sampai sini saya menjelaskan, sekiranya ada yang sudah paham atau belum, atau ada yang mau mempraktikkan. Ibu-ibu kader apa bapak kader? Bapak kader. Bapak kader ya. Bapak kader kayaknya saya contohkan sini, Pak, maju, Pak. Sini. Ini kita contohkan ya. Pastikan bajunya ini takutnya tebal ya. Iya. Ini tebal nih. Ini dapat mengganggu kita pengukuran. Jadi sebaiknya kita buka bajunya sebatas ini. Gitu ya. Diangkat. Maaf ya, Pak ya. Mohon maaf ya. Apa ini kan ada sendiri aja nggak mau dibantuin. Ya udah. Dia malu udah pas dalam aja nggak apa-apa, Pak. Tadi yang saya bilang di sini kita cari apa, Bapak? Tulang iga. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Nah, kita cari tulang rusuknya di sini. Nah, ini tulang pahanya ketemu nih. Mana tulang rusuknya? Nah, di sini. Ini kita dapatkan angka 6. Nah, di sini titik tengahnya 3. Kita taruh di sini. Kita putarkan begini. Tapi beli baju Bang buat lebaran. Ya, mau beliin. Nah, ini pastikan tidak ada tali yang melipat, karena kalau ada tali yang melipat itu dapat mengurangi ukurannya. Nah, di sini kita lingkar perutnya 80, hasilnya bagus untuk laki-laki. Jadi di sini kita bisa menentukan saat pengukuran lingkar perut kita dapat menjawab pasien itu menderita obesitas sentral atau tidak. Bila mana kalau perempuan lingkar perutnya di atas 80 cm, itu tandanya dia mempunyai obesitas sentral. Kalau untuk laki-laki itu di atas 90. Nih sampai batas sini. Saya pengen ibu-ibu kader mencontohkan. Bapak kader. Oh, yaudah. Sekiranya udah pada bisa? Bisa ya. Mudah-mudahan setelah melakukan kegiatan ini
nanti ibu kader bisa membantu saya untuk melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan ataupun lingkar perut ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, perkenalkan sebelumnya nama saya Adel. Saya petugas gizi Puskesmas Tegal Angus. Di sini kita akan melakukan pelatihan kader PTM ya ibu-ibu semua ya, mengenai topik ataupun bahasan tinggi badan. Yang otomatis kita harus tahu dulu nih cara mengukur tinggi badan yang baik dan benar gitu ya. Nah sebelumnya ibu-ibu udah tahu belum cara mengukur tinggi badan yang baik dan benar? Belum. Belum. Nanti kita akan praktekkan. Sebelumnya saya akan memberitahu bahwa alat ukur tinggi badan ini namanya mikrotoa ya. Dengan ukurannya itu 2 meter dengan ketelitiannya 0,1 ya. Jadi ibu-ibu semua bisa meletakkan alat ini di tembok yang lurus ya, tanpa ada sekatan apapun di bawahnya. Nah, untuk si orang yang diukur nanti, yang pertama yang harus diperhatikan adalah tidak menggunakan alas kaki ya. Yang kedua, tidak menggunakan kunciran, karena kunciran itu dapat mengganggu ataupun angkanya akan menjadi bias. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Pertama, kakinya harus nempel dulu di tembok ya. Saya akan ingin mencontohkan ke ibu kader dulu ya Bu ya. Minjem ya Bu ya, boleh? Oke. Yang pertama ibu-ibu semua harus memperhatikan, ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama, kakinya harus mentok ke tembok. Ayo kita mundur. Maaf, sejajar dulu ya. Nah, ini harus mentok. Terus betisnya harus menempel di tembok juga, punggungnya harus menempel juga, dan kepalanya harus menempel. Dan untuk matanya, tatapannya, pandangannya itu harus ke kita, tidak boleh menunduk ataupun berdiri ke atas seperti itu. Untuk cara membacanya adalah angka ataupun garis merahnya itu harus tetap di mata kita, jadi sejajar mata. 151. Oke. Dapat hasil 151 ya. Oke, terima kasih. Ngap-ngap. Nah, selanjutnya, apakah ibu-ibu semua udah tahu cara mengukur yang baik dan benar? Sudah. Ada yang ingin mencontohkan? Oke, boleh. Jangan lupa poin-poinnya ya, Bu. Yang pertama, menyiapkan alat mikrotoanya diposisikan pada dinding yang rata sampai bawah. Lalu menyiapkan pasien, di mana pasien tidak dikuncir agar rata gitu. Dan juga tidak menggunakan alas kaki. Oke, setelah itu menjajarkan pasien rata dari mulai betis, bagian pundaknya sampai kepalanya rata dengan dinding. Lalu menarik skala mikrotoanya. Setelah sejajar, menarik mikrotoa, mentok, membaca hasil, di mana garis berwarna merah sejajar dengan mata. Oke, dengan tinggi badannya 151. Cukup jelas ibu-ibu? Jelas. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwa mengukur tinggi badan itu tidak segampang yang kita kira, karena ada beberapa yang harus kita perhatikan juga. Mulai dari apa tadi, alas kaki, terus juga ada kunciran, terus ketika anak menggunakan topi ataupun orang menggunakan topi harus dilepas gitu ya. Terus poin-poinnya juga adalah kaki, betis, punggung ataupun pundak, dan kepala harus menempel sejajar dengan tembok gitu ya. Oke. Untuk sejauh ini nanti yang saya harapkan adalah ibu-ibu semua bisa mempraktekkan itu ke pasien ataupun klien yang ada di posyandu ya, karena untuk pengukuran tinggi badan ini menjadi salah satu faktor untuk status gizinya gitu ya. Mungkin
Sejauh ini apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak atas pertemuannya, kehadiran ibu-ibu semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu kader yang cantik sudah bisa hadir di sini dalam rangka pelatihan fasilitator kader untuk kegiatan PTN di desa masing-masing ya. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nama saya kebetulan hari ini hari Jumat, nama saya gampang diingat yaitu Utin Jumat ini. Saya sebagai bidang koordinator dari Puskesmas Tegal Angus akan memberikan suatu pelatihan bagaimana cara mengukur berat badan yang baik dan benar ya. Kira-kira ibu-ibu nih sebelumnya ada yang sudah bisa belum nih cara mengukur berat badan yang baik dan benar? Kelihatannya kan gampang ya Bu. Udah ada yang bisa? Belum. Belum. Baik. Kalau belum, dalam kesempatan ini kita yang pertama harus tahu dulu alat apa yang harus kita siapkan. Di dalam pengukuran berat badan itu hanya dibutuhkan timbangan ya. Timbangan berat badan itu bisa pakai timbangan digital atau timbangan manual ya. Yang ada saya bawa hari ini adalah timbangan digital. Yang kedua manual. Yang kedua kita lihat dulu, posisikan timbangan ini di tempat yang rata. Nanti orang yang akan ditimbang pastikan tidak memakai alas kaki dan pastikan juga tidak membawa barang di badannya ya. Barangkali ibu, coba ibu yang di pojok sini, kita lihat bareng-bareng ya Bu ya. Saya akan mencontohkan bagaimana cara mengukur berat badan yang baik dan benar. Silahkan ibu ke sini. Ini ada timbangan ya. Ibu nggak bawa apa-apa Bu? Nggak. Oke. Yuk naik Bu ke sini. Nah begini. Silahkan jadi muka ibu tegak lurus ke sini. Saya sebagai pembaca atau pemeriksa harus lihat tepat ya di depan jarumnya ya. Ternyata si ibu ini begitu dibaca hasilnya adalah 47 ya. Silahkan ibu turun lagi. Nah ini seperti ini Bu. Kelihatannya memang gampang mengukur tinggi badan, tapi kalau tidak benar-benar dipastikan dengan langkah-langkah yang tadi, hasilnya tidak akan tepat ya. Nah, baik Ibu, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, barangkali ada dari salah satu ibu kader ini yang akan mencoba. Silahkan, ayo, mumpung kita pelatihan Bu. Kapan lagi ya? Ayo, siapa yang mau mencoba? Silahkan. Siapa namanya Ibu? Ibu Maya. Oke, mangga Ibu Maya. Ya, silahkan. Siapa yang mau ditimbang? Ibu ini. Oh, Ibu Rohia. Ya. Ya. Ya, pertama-tama kita pastikan dulu timbangan ada di alas yang rata. Lalu saat mau menimbang, ibu ini harus dipastikan tidak membawa barang bawaan di badannya. Terus tidak menggunakan alas kaki. Lalu ibu silakan ke sini. Apa? Pastikan ibunya tegak lurus. Lihat saya. Sejajar. Nah, ibu ini ada 47 timbangannya. Ya sudah itu. Nah, terima kasih kepada Ibu Mayan yang sudah mencoba mengukur berat badan ini. Saya berharap semua ibu-ibu semuanya bisa melakukan dengan baik. Apakah ada kesulitan Ibu untuk mengukur berat badan seperti ini? Tidak. Alhamdulillah ya. Saya memberikan support kepada Ibu. Semoga ibu-ibu nanti untuk kedepannya setelah mendapatkan pelatihan ini bisa mengukur berat badan masyarakat dengan baik dan benar. Mungkin itu aja dari saya ya. Semoga pelatihan ini bermanfaat. Saya sebagai fasilitator mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.